Ternyata saya positif kena penyakit paru. Saya sekarang itu sudah pasien sudah ada 15. TB ini merupakan di atas 20% ya. Itu secara perhitungan nasional maupun daerah itu menunjukkan oportunistik daripada HIV/AIDS. Penyakit ini sebenarnya gampang diobati. Tuberkulosis merupakan penyakit akibat kuman Mycobacterium tuberculosis systemicus, sehingga dapat mengenai semua organ tubuh dengan lokasi terbanyak di paru-paru yang biasanya merupakan lokasi infeksi primer. Tuberkulosis paru merupakan penyakit infeksi saluran napas bagian bawah yang menyerang jaringan paru atau parnekim paru oleh basil Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini ditularkan melalui udara, ya, disebut sebagai airborne disease. Jadi penyakit ditularkan melalui percikan dahak, ya, kalau pasien batuk atau berbicara. Jadi kalau orang menderita tuberkulosis, itu kumannya dalam dahaknya mengandung kuman, ya, berjuta-juta kuman, sehingga kalau dia batuk atau bersin atau berbicara, kumannya akan ke udara, ya. Akhirnya orang hirup itu bisa tertular. Ya. Penyakit ini masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia, di dunia maupun di Papua. Ya. Jadi tuberkulosis pada orang dewasa itu sebenarnya gampang dikenali ya. Biasanya pasien batuk 2 atau lebih 3 minggu, ya. Kemudian biasa dia demam-demam, penurunan berat badan dan keringat malam. Jadi kalau ada pasien atau penderita yang batuk-batuk lebih dari 2 minggu, demam, kemudian tidak jelas penyebabnya, maka dia harus segera ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat, memeriksakan dahaknya, ya. Dengan 3 kali pemeriksaan dahak, kalau ada salah satu positif, maka dia menderita TB paru atau tuberkulosis paru. Di beberapa tahun belakangan, angka tuberkulosis di Jayapura sudah mulai menurun. Namun, akibat virus HIV/AIDS, perkembangbiakan kuman Mycobacterium tuberculosis systemicus ini mulai berkembang dan menunjukkan angka oportunistik TB akibat HIV hingga 20%. Hampir semua penderita HIV 20%-nya itu TB. Nah, untuk itu ada program yang kita kenal sebagai program kolaborasi TB HIV. Nah, ini orang yang terkena HIV ini juga diharapkan juga akan dilakukan screening TB, ya, sehingga kalau ada TB bisa ditanggulangi juga, bukan HIV-nya saja. Begitu pula untuk TB. TB juga dianjurkan atau ini untuk bisa mau memeriksakan, jangan sampai ada HIV-nya juga sehingga memperberat juga penyakit TB. Jadi dua-dua kalau ditanggulangi dengan baik maka akan memperingan baik itu penderita TB maupun ODA itu sendiri. Penyakit tuberkulosis ini dapat disembuhkan dengan meminum obat secara rutin. Untuk pola penularan yang cukup tinggi di Papua diakibatkan pola hidup dan interaktif masyarakat yang seringkali cenderung hidup berkelompok dalam satu lingkungan. Kadang-kadang kita di Papua ini kan satu rumah itu biasa 5-6 keluarga di dalam. Nah, itu persoalan. Dan kadang-kadang edukasinya tidak baik sehingga dia tidak bisa menyelesaikan pengobatan selama 6 bulan. Pertama, saya kebetulan mulai batuk. Batuk kurang lebihnya 2 minggu. 2 minggu itu saya lari ke puskesmas, saya bilang tolong, ini saya minum obat tapi tidak ada kesembuhan. Akhirnya dari puskesmas memberikan saya tempat untuk mengambil dahak untuk diperiksa. Pada saat mereka ambil dahak, saya sudah berikan dahak. Ternyata saya positif kena penyakit paru. Saya tertarik sekali karena pertama saya ambil dari anak saya sendiri. Sampai saya sekarang itu sudah ada 15 pasien yang saya bawa berobat di Puskesmas Sentani. Saya rasa tertarik sekali dengan kader karena kita mau membantu membasmikan TB di kampung-kampung kita masing-masing dan kita temukan dan kita bawa ke Puskesmas Sentani dan dia mengobat dari bulan pertama sampai 6 bulan. Dalam 2 bulan saya adakan pengobatan
Itu pengobatan rutin yang diberikan oleh para dokter dan para medis. Saya rajin minum. Pagi saya minum, saya ikuti peraturan. Pagi saya minum, sore saya minum. Saya mulai berjalan sampai 2 bulan. Saya kembali lagi untuk pemeriksaan dahak. Setelah 2 bulan, saya jalan minum terus sampai mengurangi obat itu. Sampai 2 bulan lagi berperiksa dahak. Jadi selama 6 bulan itu, pas dalam 6 bulan ini dilihat periksa lagi dahak, katanya saya positif sudah sembuh dari penyakit. Penyakit ini sebenarnya gampang diobati ya. Jadi obat dari pemerintah itu ada program harus minum obat 6 bulan. Nah persoalannya bahwa banyak pasien kalau minum obat 1-2 bulan sudah membaik dia berhenti. Nah ini yang menjadi masalah, padahal penyakit ini ialah penyakit yang mudah disembuhkan kalau minum obat 6 bulan. Nah itu persoalannya bahwa harus minum obat 6 bulan dan program dari pemerintah ini sebenarnya tidak membayar gratis dimanapun, baik di puskesmas, di rumah sakit, atau di tempat-tempat pelayanan yang lain. Sampai saat ini, persoalan tuberkulosis masih menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Berbagai kebijakan diturunkan ke pelayanan-pelayanan kesehatan terdepan seperti puskesmas untuk mengurangi angka tuberkulosis. Dan diharapkan melalui kebijakan pemerintah, masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara baik dan terbebas dari penyakit tuberkulosis paru. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama segenap jajarannya di setiap daerah gencar mencanangkan program-program kesehatan. Selain itu, berbagai lembaga dan LSM yang bersangkutan dengan dunia kesehatan juga saling berintegrasi untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya Komisi Penanggulangan HIV/AIDS yang selalu menyuarakan slogan Stop AIDS dan berbagai slogan lainnya. Hal ini dikarenakan prevalensi tingkat penularan dan penyebaran HIV/AIDS di Indonesia sudah sangat besar. Tak terkecuali untuk wilayah timur Indonesia di Papua. Menurut data yang ada di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tingkat penularan dan penyebaran virus HIV/AIDS untuk wilayah Papua lebih tinggi daripada di wilayah Indonesia bagian barat. Kita baru saja selesai melakukan survei yang disebut STBP. Survei terpadu, biologi, dan perilaku. Kita ini mengulang. Tahun 2006 sudah kita lakukan, 2013 kita lakukan lagi untuk melihat apakah ada peningkatan atau tidak. Ternyata, pertama, tidak ada peningkatan prevalensi. Masih sama dengan tahun 2007, yaitu 2,3. Tapi, 2,3 ini 7 kali lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Karena prevalensi tingkat nasional hanya 0,3. Di sini 2,3. Jadi 7 kali lebih tinggi. Kedua, di kalangan saudara-saudara saya yang suku Papua asli, prevalensinya jauh lebih tinggi, 2,9%. Sedangkan non-Papua hanya 0,4. Jadi memang harus betul terfokus upaya-upaya pencegahan kepada mereka. Nah, kalau diketahui bahwa di tanah Papua, cara penularan utama adalah melalui seks. Yang kita sebut seks berisiko, yaitu seks di mana salah seorang sudah ada virus, dia tidak tahu mungkin, tetapi dia bisa menularkan pada pasangannya. Nah, inilah yang banyak terjadi, bahwa bapak-bapak pergi, kita sebut seks berbayar. Dia pergi beli seks, tidak mau pakai kondom. Akibatnya ketularan penyakit HIV ini dia tularkan pada istrinya
menularkan pada bayinya. Semua ini bisa dicegah. Ya, jadi penyakit ini bisa dicegah, bisa diobati, ya, sehingga dengan demikian sebenarnya harapan kita adalah seluruh masyarakat Papua dan seluruh masyarakat Indonesia harus bisa terlibat di dalam pencegahan, terutama pencegahan dari ibu ke bayi, karena itu betul-betul tidak bisa diterima bahwa seorang bayi yang tidak berdosa itu ketularan dari orang tuanya. Dengan tingginya angka penularan dan penyebaran HIV/AIDS di wilayah Papua, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota yang ada di Papua tidak tinggal diam. Berbagai upaya dilakukan untuk meminimalisir masyarakat yang terinfeksi virus mematikan ini. Mulai dari pelaksanaan program yang diterapkan Kemenkes RI hingga melakukan sosialisasi dan konseling bagi masyarakat di Papua yang diterapkan di setiap puskesmas yang ada di Papua, termasuk untuk wilayah kota Jayapura yang memang gencar menggalakkan kampanye antivirus HIV/AIDS. Pada hakikatnya itu secara hierarki program wali kota itu ke dinas, kemudian kami sendiri melalui USAID Kinerja juga melaksanakan apa yang menjadi programnya wali kota, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, kemudian menekan angka HIV, menurunnya angka HIV, juga meningkatkan usia harapan hidup seperti itu. Yang kami laksanakan memang sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti itu. Jadi meliputi 6 basic program, yaitu pengobatan, kemudian pelayanan kesehatan ibu anak, kesehatan lingkungan, perbaikan gizi, kemudian pencegahan penyakit menular, ya, dan yang pertama tadi promosi kesehatan itu yang harusnya menjadi yang terutama, dan yang terakhir itu pengobatan. Tentunya berbagai persoalan kesehatan yang ada di tanah Papua secara khusus atau Indonesia secara umum bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Namun sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya kita juga bertanggung jawab atas kesehatan diri pribadi dan orang sekitar kita. Mari bertanggung jawab untuk diri, berikan keselamatan bagi keluarga, stop HIV/AIDS, ciptakan Papua sebagai tanah damai.